5, 4, 3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan agenda belajar kita. Kali ini agenda belajar kita akan membahas tentang tutorial bagaimana caranya mengcopy atau membuat salinan dari sebuah Google Form, kemudian dilanjutkan dengan menautkan Google Form ke dalam bentuk spreadsheet atau Google Sheet. Ya. Dan pertama-tama tentunya kita buka dulu Drive ya. Kita tinggal ketikkan di baris alamat ini drive.google.com. Nanti akan terbuka My Drive atau Drive kita yang akunnya sedang aktif ya. Ini adalah akun yang sedang saya gunakan. Kemudian kemarin kita sudah membuat Google Form dan menu bertingkat. Kita buka kembali. Sudah saya buat foldernya. Nah, di agenda belajar kita, kemudian latihan Google Form. Nah, di sini sudah kita buat kemarin. Ini latihan pertemuan pertama. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita tidak setiap latihan itu membuat yang menu bertingkat seperti ini ya. Nah, ini repot kita kalau seandainya kita harus membuat menu bertingkat seperti kemarin, terus-terusan di setiap kita akan membuat latihan. Nah, caranya supaya ringkas, tidak selalu membuat menu bertingkat seperti ini. Kalau misalkan 4 kelas, kita buat menu bertingkat 4 kelas lumayan repot juga gitu. Nah, agar lebih ringkas, nah kita tidak untuk latihan selanjutnya 1.2, 1.3 dan selanjutnya kita tidak perlu membuat Google Form dari awal. Jadi yang nama-nama ini kita lewati saja, kita hanya langsung mengedit judul latihan, kemudian soal, ya, itu saja. Jadi ringkas untuk membuat selanjutnya, kita hanya membuat menu bertingkat ini hanya di pertama saja ya. Nah, jadi kalau untuk kelas yang sama, jenjang yang sama, tentunya untuk latihan selanjutnya tidak usah dari awal. Nah, ini untuk pengumpulan emailnya saya hapus saja. Dan ini tergantung Bapak Ibu ya. Ini adanya di settingan. Kalau misalkan ada kumpulkan email, ini terserah Bapak Ibu. Ini settingan sudah saya jelaskan di bagaimana cara membuat ujian online menggunakan Google Form. Nah, bagaimana caranya sekarang kita misalkan untuk membuat pertemuan yang kedua. Nah, kita kopikan saja dari sini. Ya, tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya kita tidak dari nol membuat menu bertingkat ini nama-namanya. Kita nanti tinggal mengedit saja soalnya. Nah, ini. Dan tentunya judul. Nah, cara mengkopinya bagaimana? Nah, di sini ada titik 3 vertikal. Nah, kita klik saja. Nah, di sini ada menu-menu. Nah, yang paling atas itu adalah buat salinan. Ya. Nah, inilah fungsi untuk membuat salinan dari Google Form yang terbuka, ya. Nah, ini kita klik. Nah, ini ada nama filenya. Ini secara otomatis ada salinan dari pertemuan 1. Nah, kita ganti saja. Salinannya boleh kita hapus. Jadi nanti nama filenya sama ya.
Nah, cuman ini untuk pertemuan kedua. Nah, kita foldernya simpan di folder yang sama, yaitu latihan Google Form. Kalau Bapak Ibu misalkan ini beda bab, mau dibedakan foldernya, ya tinggal di drive-nya buat folder dulu, nanti tinggal dipilih ini foldernya yang mana. Karena ini masih dalam satu folder atau satu bab, ya kita simpan di folder yang sama. Nah, ini kita tinggal langsung okekan saja. Maka sekarang kita sudah dapatkan salinan dari Google Form yang pertemuan pertama. Nah, ini sudah pertemuan kedua. Nah, ini pertemuan pertama, ini pertemuan kedua. Namun isinya sama karena kita belum mengeditnya. Nah, untuk mengeditnya ya kita tinggal edit judul saja. Ini kita ganti latihan 1.2. Nah, ini latihan untuk pertemuan ke-1-nya kita ganti jadi pertemuan yang kedua. Kemudian untuk membedakan pertemuan 1, pertemuan 2, kemudian untuk membuat anak tidak bosan dengan pemandangannya, ini Bapak Ibu silakan bisa tambahkan temanya, bisa tambah dengan gambarnya atau kopnya. Nah, di sini silakan Bapak Ibu pilih. Misalkan saya akan buat, nah ini untuk memilih tema ya. Nah, ini kita tinggal pilih saja yang ada atau Ibu Bapak bisa buat ya. Nanti saya akan bahas cara membuat tema. Nah, saya pilih yang ada dulu. Kita sisipkan. Nanti sekarang sudah ada temanya di sini muncul. Nah, kemudian untuk warnanya silakan dipilih saja. Nah, untuk yang warna-warna ini ya. Nah, ini boleh dipilih. Silahkan. Nah, terserah ya. Nah, itu supaya membedakan atau membuat kesan berbeda agar tidak jenuh anaknya. Jadi yang terbuka itu saja yang dilihatnya, nanti setiap pertemuan ada warna-warna yang berbeda biar anak tidak bosan. Nah, selanjutnya kita edit soalnya. Ini untuk latihan 1.2. Nah, ini soalnya masih soal pertemuan pertama. Kita tinggal ganti saja. Silahkan tinggal dihapus, diganti saja. Misalkan ini untuk yang ini pertemuan pertama, misalkan operasi penjumlahan, sekarang pengurangan. Ya. Nah, ini bisa diganti, silahkan dihapus. Dan seterusnya. Nah, kemudian untuk jawabannya pun bisa diganti. Nah, saya tidak akan mengganti total, hanya jawabannya saja. Ini misalkan saya tambahin 2 pilihannya karena jawaban yang benar adalah 2. Kemudian kita ganti jawabannya. Nah, jawabannya kita ganti dengan yang 2, ini kita hapus. Nah, seperti ini kita pilih selesai. Nah, untuk soal yang pertama sudah beres. Kemudian soal yang kedua dan ketiga sampai beres pun sama seperti itu. Supaya cepat, saya merubah soalnya simpel saja. Kalau dirombak total pun tidak masalah Ibu Bapak ya. Tinggal dihapus saja. Cuman ini supaya cepat saja. Ini sudah ada jawabannya. Kita langsung koreksi saja ini. Ganti kunci jawabannya. Karena ini 5 soal, ini skornya 20 ya. Supaya totalnya 100. Kemudian ini jawabannya adalah ini. Yang ini awalnya kita hapus, kita selesai. Nah, lanjut ke soal yang ketiga. Nah, kita ganti saja operasinya, asalnya tambah jadi pengurangan. Kita kunci jawabannya, kita ganti menjadi -6. Kita hapus. Kemudian untuk soal yang nomor 4, kita ganti soalnya.
Kemudian di sini tidak ada jawabannya, kita ganti optionnya, kemudian kunci jawabannya kita ganti 4 kurang 4 kan 0, kita ganti kuncinya, ini hapus, selesai. Kemudian untuk soal yang selanjutnya sama, misalkan kita ganti menjadi pengurangan. Kemudian ini jawabannya tetap ya, tidak berubah jawabannya negatif 5 ya, kalau tidak berubah tidak harus diedit, sudah selesai. Nah, ini pertemuan pertama dengan formulir pertemuan kedua sudah selesai seperti ini. Jadi simple, jadi kita tidak harus membuat yang kelas kemudian nama ya. Kalau seandainya memang formulir ini diberikan kepada kelas yang sama dan nama-nama yang sama. Jadi kita tidak harus membuat dari awal seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya menautkan formulir ini ke dalam Google Sheet atau spreadsheet? Tujuannya apa? Supaya nanti hasilnya kita bisa olah secara otomatis. Kita bisa lanjutkan ke depannya dengan mengisi daftar hadir otomatis, kemudian nilai yang otomatis pengolahannya, bahkan kita langsung tidak harus mengolah sendiri, nilai rapot anak sudah langsung muncul dengan sendirinya ketika anak mengerjakan tiap latihan, tiap hari, kemudian ulangan, kemudian UTS, dan sebagainya. Nah, kita nanti akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Nah, kita dasarnya saja dulu. Nah, kita akan menautkan formulir misalkan pertemuan yang pertama ini ke dalam Google Sheet atau spreadsheet ya. Nah, ini caranya. Di sini kan ada 2 halaman untuk setiap formulir, ada halaman pertanyaan dan halaman respon atau tanggapan. Nah, ini kita klik halaman respon. Di sini ada titik 3 ya. Di sini ada tanda membuat spreadsheet. Nah, kita tinggal klik saja. Nah, ini ada pilih tujuan tanggapan. Ya, jadi si tanggapan-tanggapan ini akan dirangkum atau dimasukkan ke dalam wadah Google Sheet. Nah, wadahnya kita buat. Nah, di sini ada 2 pilihan, buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang sudah ada. Nah, karena di pertemuan pertama ini berarti belum ada spreadsheet ya. Jadi kita buat spreadsheet baru saja. Nah, ini kita buat, namanya boleh disesuaikan ya. Ini boleh diganti atau tidak. Nah, misalkan sekarang untuk bab 1 ini spreadsheet-nya mau disatukan, baik formulir yang pertama, formulir kedua, atau selanjutnya misalkan formulir ketiga, keempat, pertemuan keempat, kelima, keenam mau disatu file kan? Boleh. Nah, ini kita ganti saja misalkan daftar nilai bab 1 misalkan ya. Nah, ini daftar nilai bab 1. Nah, ini contoh saja Ibu Bapak ya, silahkan Ibu Bapak sesuaikan dengan nama yang diinginkan dan yang sesuai tentunya. Nah, kita langsung klik buat saja. Kalau dalam bahasa Inggris create ya. Nah, ini spreadsheet telah ditautkan. Maka ini kita tinggal buka atau lihat di Drive ya. Nah, ini sudah muncul. Jadi pertemuan 1, pertemuan 2 ini bentuk filenya berupa Google Form, dan ini sudah muncul spreadsheet-nya atau Google Sheet-nya. Kita tinggal buka. Nah, ini
nanti muncul di sini seperti ini ya. Jadi nanti setiap anak mengerjakan form 1 ini nanti akan secara otomatis masuk ke sini ya. Nah, ini kemudian kita tinggal ganti saja ini karena sheet yang aktif ini tadi untuk pertemuan pertama. Supaya tidak tertukar, maka sheet ini kita ganti saja namanya sesuai dengan Google Form yang kita buat. Ini tadi muncul untuk pertemuan 1, maka sheet-nya pun kita ganti saja dengan pertemuan 1. Atau yang lebih singkat latihan 1 aja. Latihan 1. Nah, ini. Nah, untuk yang pertemuan kedua, kita akan tautkan juga ke spreadsheet, tapi spreadsheet yang sudah ada, yaitu daftar nilai bab 1. Nah, caranya sama. Nah, ini kita yang sedang aktif adalah Google Form pertemuan kedua ya. Nah, ini kita langsung ke respon. Kemudian kita pilih yang titik 3 ini. Kemudian pilih tujuan. Nah, sekarang karena spreadsheet-nya sudah ada dan kita memang menginginkan masuk ke dalam satu spreadsheet, ya kita tinggal pilih spreadsheet yang ada. Kita pilih saja, ini sudah dipilih, menu yang ini, pilihan ini, kemudian kita pilih. Maka kita diminta untuk mencari spreadsheet-nya. Nah, di sini spreadsheet yang kita inginkan tinggal dipilih saja. Nah, misalkan yang ini, karena memang ini ya. Nah, ini. Kita tinggal pilih. Kemudian sudah dipilih, kita klik pilih ya. Nah, spreadsheet telah ditautkan. Nah, maka di sini akan muncul 2 halaman. Nah, ini. Tadi latihan 1. Nah, ini ada sheet baru. Formulir responden 2. Nah, itu responden 2 itu yang barusan, pertemuan kedua. Nah, ini supaya tidak tertukar, kita ganti nama saja sheet-nya atau lembarannya. Misalkan sekarang dengan latihan 2. Nah, seperti ini. Nah, kita akan contohkan nanti ketika siswa mengisi formulir yang pertama dan formulir yang kedua. Kita akan praktekkan, kita seolah-olah siswa sekarang mengerjakan latihan 1.1. Misalkan nama kelasnya 7A. Ini sembarang saja. Kemudian namanya adalah Aditya. Kemudian berikutnya, kemudian kita jawab saja. Ini sembarang saja ya. Ini misalkan negatif 4. Jawabannya, kemudian ini 0, kemudian yang ini 8, yang nomor 5 kita salahkan saja, misalkan negatif 15, kirim. Nah, jawaban sudah kami terima, terima kasih kamu sudah mengerjakan latihan. Nah, ini. Nah, kita lihat, ini pertemuan yang pertama barusan. Apakah sudah muncul? Ini latihan 2 yang aktif di sini. Kita buka sheet yang latihan 1. Nah, kita refresh. Kita tunggu. Apakah sudah muncul? Ini sedang diproses. Nah, ini sudah masuk ya. Nah, nilainya 60, 7A, Aditya Permana. Nah, ini karena kita milih 7A, namanya di sini ya. Ini untuk 7A, 7B, 7C, 7D. Nah, ini nilainya sudah muncul seperti ini. Nah, kita akan coba bagaimana kita kalau mengisi untuk yang sheet kedua. Ya, kita coba isi. Nah, sekarang kelasnya misalkan 7D. Oke, berikutnya. Nah, ini latihan 1.2. Namanya misalkan
Devina. Oke, berikutnya. Nah, ini pengurangan. Misalkan sembarang saja. Tidak harus benar, ini hanya percobaan Ibu Bapak ya. Untuk yang nomor 4 sama. Oke, kirimkan. Nah, setelah terkirim, nanti kita lihat hasilnya. Ini adalah latihan 1, kita buka latihan yang keduanya, ini sudah masuk. Davina Maura Anandita. Nah, seperti itu. Nah, itu saja Ibu Bapak. Pertemuan selanjutnya kita akan bahas bagaimana caranya membuat data-data yang ini ya, yang dihasilkan dari pertemuan 1, pertemuan 2, atau kalau misalkan untuk bab 1 ini ada 7 pertemuan, berarti ada 7 pertemuan, ada nilai harian 7 kali. Nah, bagaimana memprosesnya supaya otomatis, jadi kita tidak lagi merekap nilai yang masuk atau yang tidak masuk, kemudian menghitung nilainya secara keseluruhan. Tapi sekarang kita nanti akan olah secara otomatis. Jadi anak mengerjakan langsung ada nilai raport untuk KD yang bersangkutan. Otomatis kita tidak ngapa-ngapain lagi gitu. Itu secara otomatis kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian saja. Terima kasih sudah menonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.